Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Oktober. Cancer Rising, Sun, dan Moon Signs. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain itu sesuai untuk siapapun kamu. Cross watcher yang lagi berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena message-nya bisa jadi untuk kalian juga. Energi kita suka tuker ya. Seperti biasa di awal bulan gue selalu buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah zodiak, rumah astrologi ya. Karena setiap orang, setiap individu itu memiliki 12 zodiak ya, tergantung jam lahirnya. Masing-masing planetnya berbeda di rumah yang berbeda. Jadi kalau kalian nggak ngerti apa itu 12 rumah astrologi, cek playlist yang udah gue siapin dengan segala penjelasan 12 rumah astrologi yang berisikan 12 video singkat-singkat tentang setiap rumahnya ya. Dicek aja. Dan untuk kalian yang tertarik untuk mempelajari atau mendalami astrologi, yuk belajar bareng-bareng. Dicek klik ya, dicek di tombol join atau nggak gabung ya. Di situ ada level membership yang kalian bisa pilih. Gue suka bagi-bagi pendalaman materi astrologi. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng, ya kan? Plus kalian akan dapat benefit-benefit yang lain. Gue di bacaan kali ini akan buka dengan Literary Witches Oracle Card untuk mengetahui main energi kalian di bulan Oktober. Dan ini 12 kartu ini untuk mengetahui dengan segala energi semesta yang berlaku di bulan Oktober, pengaruh dan efeknya apa sih buat Cancer, ya. Dan dari Lenormand, 5 kartu aja kita akan cari tahu apa sih yang akan terjadi pada Cancer di bulan Oktober. Dan akan gue tutup dengan Universe Tarot untuk dapat petunjuk dari semesta apa yang kalian harus sadari. Oke, langsung aja ya. Main energi Cancer, Sun, Moon, Rising Signs di bulan Oktober. 3 kartu. Body, Lion, Doll, Chicken, Uts, Chicken. Energi kartu pertama, Body. Tubuh kita, badan kita, itu juga rumah kita. Bahkan semestanya kita sendiri. Mind, body, and spirit ya. Itu suatu keutuhan. Bagaimana kita menjaga keseimbangan itu semua antara mind, body, and spirit. Bagaimana kita berpikir, bagaimana dan untuk tubuh kita ini ya, dan juga spirit, soul kita. Kalian diminta untuk seimbang. Ya. Lion, tunjukkan siapa dirimu. Tampillah menjadi sejatinya dirimu dengan energi yang lain. Roarlah gitu, roar, mengaumlah. Jangan seperti boneka yang semuanya serba diatur oleh orang lain. Ini energi Uranus nih. Uranus di Taurus. Alam bawah sadar kalian, chicken. Ya, ayam itu suka bangunin kita di pagi hari. Emang ini maksudnya adalah awakening, awakening moment, pencerahan. Kalian diminta untuk melek, bangun, sadar. Sadar, jangan jadi boneka. Sadar akan segala hal yang gantung ya.
Yang gantung itu yang memang sudah berakhir. Kalian harus ngambil keputusan dengan energi yang naik. Di bawahnya ada identitas. Nggak lain dan nggak bukan dari lion itu sendiri. Mengaumlah. Karena kalau tidak, mind, body, and spirit nggak mungkin balance. Apapun yang masuk ke tubuh kita, input harus punya output. Kalau nggak ada jalan keluarnya, kalau nggak kita keluarkan, kalau kita nggak ekspresikan, dia pecah di dalam. Ya kan? Dan kalau orang bilang, ya, ini masalah profesional, ini bukan masalah personal. Hello, ya. Itu hanya pikiran kita aja yang suka bagi-bagiin atau ngasih label. Ini profesional, ini personal, ini. Kitanya cuma satu bukan? Jantung kita satu, ya kan? Segala hal yang ada di kantor nggak mungkin kita nggak bawa ke rumah. Apapun yang terjadi di rumah nggak mungkin kita nggak bawa ke kantor, nggak mungkin. Orang yang kita rasa tuh cuma yang nampung rasa itu cuma satu itu, nggak bisa dibagi-bagi. In one way or another, there is going to have exploit or just simply out. Jadi harus ada outputnya. Mereka yang jago merasa seperti Cancer biasanya outputnya bisa jadi sangat artistik, seniman. Entah itu lukisan, entah itu lagu, entah itu, yang jelas ada output, tulisan. Anyway, itu aja dari Literary Witches Oracle Card. Kita langsung ke tarot. Ya, kartu pertama, bagaimana kalian tampil atau bagaimana dunia melihat kalian. Dapat Knight of Swords kebalik. Manipulatif. Kalau Knight of Swords tegak, ya, dia ngomong apa adanya, dan dia nggak peduli, sangat kesatria lah ya. Sifatnya bukan queen, bukan king, Knight, gerasak gerusuk, dan ini energinya Gemini, ya. Gerasak gerusuk dalam berkomunikasi, karena air signs. Mindset, persepsi, berpikir, dan berkomunikasi. Dia kalau berkomunikasi ngomong nggak peduli, nggak pakai perasaan, ngomong aja. Emang adanya begitu, jujur aja, blunt, absolutely blunt. Kalau Queen, dia ada diplomatisnya. Dia akan mengutarakan apapun itu bagaimana adanya, tapi diplomatis way. Energinya Libra. Kalau ini Knight, ini energi Gemini. Yang mana kalau King, dia akan lebih hemat dalam berkata-kata. Pakai strategi dia berbicara. Penting nggak gue ungkapin? Kalau nggak penting nggak perlu. Nah, Knight of Swords, dia akan bicarakan apapun itu sebagaimana adanya. Orang lain mau ngerti apa enggak, bodo amat. Sakit apa enggak, bodo amat, bukan urusan gue. Nah, kalau kebalik, Knight of Swords itu sangat manipulatif, bro. Mungkin malah mendem. Dia tidak ungkapkan. Diam itu tidak selalu emas, Bob. Nggak, diam itu nggak selalu emas. Bahkan narsisis itu kelakuannya gimana? Silent treatment, ya kan? Diam. By the way, ini energi Gemini ya. Mungkin ini diam tentang karma kalian sendiri. Kalian tidak mampu mengutarakan, kalian tidak mampu mengungkapkan kekhawatiran kalian, segala batasan-batasan yang kalian tidak
mungkin kalian tidak terlalu pahami. Mungkin tentang anak-anak, mungkin tentang nilai-nilai yang kalian pegang sendiri. Karena di rumahnya Gemini itu di rumah ke-12 ya. Buat kalian ada Two of Pentacles. Ada Two of Pentacles. Dan ini sibuk menilai, sibuk menjuggling, sibuk melakukan apapun yang memang menurut kalian itu nggak bisa dipilah-pilah. Jadi kalian lakukan semuanya. Karena dua-duanya punya nilai buat kalian. Karena ini ada dua anak di situ, jadi mungkin tentang anak-anak. Ya. Dan di rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, limiting belief, spiritual, di alam bawah sadar kalian sendiri. Karena kalian ingin merawat anak-anak itu, mungkin merawat apapun yang kalian pikir itu sangat berharga buat kalian, punya nilai. Dan transformasi yang kalian perlu lakukan mungkin di situ. Itu karma kalian. Nah, rumah kedua, Ten of Swords, tentang kepemilikan, tentang nilai atau harga diri, self-worth, tentang etika dalam bekerja, tentang material possession, tentang prinsip-prinsip kalian sendiri. Ten of Swords, energinya Gemini juga. Tentang yang apa sih yang kalian miliki, apa sih yang berharga buat kalian. Ten of Swords, energi Gemini, balik lagi ke rumah 12, Two of Pentacles. Yaitu karma kalian sendiri. Ini energi Gemini ya, ini tentang pembunuhan karakter lebih tepatnya, pengkhianatan pada diri sendiri yang jelas, pengorbanan mungkin. Kalian sangat ingin merawat mereka, anak-anak atau apapun itu yang kalian miliki, yang paling berharga. Tapi justru itu karma kalian. Kalian nggak tahu. Kalian sibuk ngurusin tanpa mengerti jalan keluarnya. Rumah ketiga tentang mindset, persepsi, ya, aktivitas sosial, tentang komunikasi kalian terhadap orang lingkungan terdekat, dan wawasan-wawasan kalian yang kalian miliki dan yakini, pahami dari kecil hingga saat ini. Kalian dapat the Tower. Ini energi Mars. Mars di Libra. Di rumah mungkin home, family, tradisi. Karena kalian di rumah keempat, home, family, tradisi, ya. Jauh hubungan kalian dengan ibu, istri, anak, perempuan, ya, wanita dalam hidup Anda, wanita dalam hidup kalian. Kalian ingin bertanggung jawab, kalian ingin taking care, ya, bertanggung jawab secara finansial, lebih dewasa, segala macamnya, bla bla bla. Ini energi yang Capricorn. Mungkin kalian ingin merawat mereka dengan menyediakan segala hal yang sifatnya finansial, taking care mereka dengan materi, mencukupi kebutuhan mereka secara materi, ya.
Tower. Ada perubahan yang signifikan dan sudden ya. Sifatnya tiba-tiba. Kalau pemahaman atau fondasi yang kalian pahami, kalian yakini, itu memang tidak kuat. Karena dengan petir pun dia roboh. Karena ini pohon itu loh deh, pohonnya roboh. Pohonnya gede loh, Bu. Roboh. Yang sudah mengakar yang pasti ya. Dia gede. Di situ lihat nggak ada gambar burung gagak. Memang kebenaran itu memang harus dilepaskan. Dan itu mungkin juga pemahaman kalian akan apapun yang kalian miliki, yang kalian selalu pegang erat, yaitu paling berharga buat kalian. Ternyata pemahaman kalian akan itu salah. Dan di rumah keempat, home family tradisi, ya, sisi emosional kalian yang mungkin bergelimpangan harta, secara materi cukup, dan sisi emosional kalian terpenuhi oleh itu. Karena di rumah keempatnya juga tentang yin energi, yin side, energi rasa, emosional, dan hubungan kalian dengan wanita dalam hidup kalian. Kalau mencoba memenuhi dengan materi. Ini rumahnya Libra buat kalian ya. Sekarang Libra season. Ada Mars di sini. Ada Mercury retrograde. Ya, di mana Mercury retrograde adalah bagaimana kalian berkomunikasi, berpersepsi, mindset kalian diminta untuk kalian reevaluasi dengan energi Mercury retrograde. Tanggal 27 kemarin Mercury retrograde sampai tanggal 18. Dan tidak disarankan untuk jalan-jalan, tidak disarankan untuk sign kontrak ya. Anyway, akan ada kendala juga dengan elektronik. Yang jelas di sini kita diminta dengan energi Mercury retrograde, kita diminta untuk merevaluasi dengan pandemi segala macam, interaksi sosial kita kan juga lebih berkurang ya. Interaksi sosial kita berkurang. Bagaimana kita memahami orang lain, non verbal. Bagaimana kita memahami rasa dan membangun konektivitas, relasi dengan sesama yang lebih punya arti. Bagaimana kita membangun keseimbangan. Mars juga di situ, dan yang paling ini Sun, matahari. Matahari dia menerangkan segala hal. Akan ada terang kalau memang ada kegelapan yang harus diterangi ya. Di masalah rumah, home family dan tradisi, dia akan terungkap kebenarannya. Karena matahari itu selalu mengeluarkan yang tersembunyi, bayangan-bayangan. Anyway, di rumah kelima, bagaimana kalian having fun, bagaimana tentang anak-anak, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang masa kecil kalian, kreativitas kalian, tentang proyek kalian, ya. Romance, love affairs, Two of Swords, energi Libra lagi. Tapi di sini kalian bingung untuk mengambil keputusan. Jadi entah itu kreativitas ya, atau anak-anak, atau masa kecil kalian ya, yang udah gue sebutin barusan. Kalian merasa belum cukup mempunyai data untuk mengambil keputusan. Jadi ada konflik batin sih.
bagaimana kalian harus nurturing gitu ya, nurturing, merawat atau taking care orang lain mungkin, atau anak-anak kalian ya, tadi gue udah sebutin juga. Di rumah keenam, di kebiasaan kalian, di kesehari-harian, dan bagaimana kalian melayani orang lain. King of Swords, energi Aquarius. Kalian akan komunikasi seadanya, secukupnya. Kalian lebih mengedepankan arti atau rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Ada sesuatu yang berakhir di keseharian kalian, komunikasi yang berakhir mungkin, atau penggunaan medsos yang berakhir mungkin. Untuk di rumah ketujuh, relationship ya, masalah relationship dengan diri kalian sendiri, dengan sesama, dengan pasangan. Kalian dapat Queen of Cups, energi kalian sendiri. Kalian mendem karena di rumah kalian sendiri ada Knight of Swords, kebalik. Mungkin kalian agak narsis ya, maaf kalau gue belak-belakan ngomongnya. Gue cuma baca kartu ya bu, gue cuma baca kartu. Kalian, karena kalian mencoba menjaga perasaan kalian, jadi kalian mendem, yang kemudian hasilnya orang melihat kalian itu agak narsis gitu dampaknya. Untuk di rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi resources ya, tentang seks, intimacy, tentang ya finansial, properti, warisan, hal-hal yang sifatnya mistis, transformasi itu sendiri, power, control. Kalian dapat the world, energi Aquarius di rumahnya Aquarius itu sendiri. Jadi mungkin ada komunikasi yang berakhir, seks, intimacy yang berakhir, tidak ada keintiman, tidak ada mungkin sumber finansial ya, juga berakhir. Di situ di rumah ini ada Saturn dan Jupiter yang sekarang masih retrograde. Sebentar lagi dia direct. Jadi mungkin lagi akan kelar apapun itu yang kalian lagi alamin ya. Saturn itu segala sesuatu yang kontrol, power, kuasa, institusi, fondasi ya. Segala sifatnya materi dan duniawi. Jupiter segala sesuatu yang pertumbuhan kalian secara spiritual, beyond. Travel bisa jadi. Ghost dan keberuntungan yang jelas Jupiter itu. Tapi untuk mendapatkan keberuntungan itu, kalian keberuntungan dan spiritual growth, apa sih namanya, pertumbuhan spiritual, kalian harus hadapi Saturn. Saturn itu karmik, karma ya. Saturn itu yang duniawi itu tadi, karma-karma dunia yang kalian harus hadapi. Intinya sih, kalau kalian nggak dapat sekarang, kalau kalian nggak hadapi sekarang, itu akan terus mengulang. Mungkin kesempatan kalian untuk mendapatkan untuk bisa memperbaiki karma itu lagi sesuai dengan energinya ya Kak. Mungkin nanti ketika Saturn retrograde lagi gitu, entah deh kapan, gue belum ngecek. Anyway, untuk rumah ke-9 ya, rumahnya Pisces. Dan di situ ada Neptune ya. Di rumahnya Pisces ada Neptune retrograde. Kalian dapat Ace of Pentacles, akan ada peluang baru untuk mewujudkan, merealisasikan apapun yang kalian inginkan. Maksudnya enggak apapun sih, maksudnya ada peluang baru. Ada peluang baru.
yang nyata, yang jelas. Ace of Pentacles, nyata, real ya. Tapi gue ngelihatnya peluang ini akan ada setelah kalian bisa memahami, mendapatkan pencerahan setelah adanya perubahan itu sendiri. Ini energinya Mars. Karena Mars ada di Libra, yaitu segala guncangan yang ada, yang terjadi di rumah, mungkin keluarga ya, atau tradisi, atau Mars ini energinya Aries tentang karir kalian, juga energi Scorpio tentang anak-anak, masa kecil kalian ya. Setelah kalian memahami ini, kalian akan dapat peluang itu. Kalian bisa merealisasi, kalian bisa melihat, menanggapi, atau bahkan menyadari ya, akan peluang itu. Karena sebenarnya peluang itu ada di mana-mana, message itu ada di mana-mana, pesan itu sudah tersirat di mana-mana di sekitar kita. Cuma kadang-kadang kita buta, kita tidak sanggup membacanya pesan-pesan itu. Peluang-peluang itu nggak kebaca sama kita gitu, karena kurangnya kesadaran dari kita sendiri. Dan ya, ini rumah Pisces, ada Neptune retrograde. Neptune adalah visi, Neptune adalah mimpi, Neptune adalah idealnya. Retrograde artinya kita diminta revaluasi idealisme kita sendiri, goal kita sendiri, mimpi kita sendiri. Cukup realitas, cukup ajak nggak sih? Cukup membumi nggak sih? Gitu. Untuk dicapai, jangan halu. Gitu. Sehingga peluang-peluang itu yang tadinya nggak tampak jadi tampak, kan gitu. Di rumah ke-10, di rumahnya Aries, untuk karir, reputasi, life's goal, ya, status sosial, dan juga hubungan kalian dengan laki-laki dalam hidup kalian, entah itu suami, anak, adik, kakak, teman, sahabat. Eight of Pentacles, ya, Eight of Pentacles, energi Virgo. The Tower di rumahnya Virgo. Kalian harus di sini, kalian studi, belajar, kerja. Kalian penuh mengusahakan penuh untuk karir dan reputasi kalian sendiri. Kalian coba untuk mendalami lagi keterampilan kalian, memperdalam keterampilan kalian sendiri. Di rumah ke-11, bagaimana kalian mengaspirasi, kontribusi kalian terhadap lingkungan kalian sendiri, komunitas kalian, tentang rasa kemanusiaan, keadilan sosial, network, peers, teman-teman ya, friendship. Kalian dapat Two of Wands. Kalian di persimpangan jalan. Ini energi Aries sendiri. Kalian lagi persimpangan jalan untuk membangun karir, reputasi. Kalian lagi persimpangan jalan untuk menentukan arah. Nah, di Aries itu, di rumahnya Aries itu ada Chiron. Chiron itu the wounded healer, penyembuh trauma. Trauma-trauma alam bawah sadar kalian sadari nggak? Karena dia akan memperlancar karir, reputasi kalian sendiri dan hubungan kalian dengan laki-laki yang penting dalam hidup kalian sendiri. Rumah ke-12, udah gue ceritain tadi ya, udah gue buka. Two of Pentacles, karma, ending, closure, limiting beliefs, hal-hal yang membatasi. Jadi keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri, ya, yaitu idealisme kalian sendiri. Ya. Apapun yang kalian nilai itu berharga, justru malah membatasi kalian, ya. Dan alam bawah sadar kalian. Two of Pentacles, ini ada gambar anak-anak, mungkin tentang anak-anak itu sendiri.
idealisme kalian untuk anak-anak. Ini energi Capricorn, rumahnya Capricorn ada Queen of Cups. Bagaimana kalian merawat anak-anak itu sendiri, memperlakukan mereka, mungkin secara materi kalian merasa terpenuhi, secara spiritual sudah memberikan mereka materi, mencukupi mereka, karena mereka yang paling bernilai buat kalian. Ternyata itu karmanya kalian. Oke. Kalian dapat ada 2, Two of Pentacles, Two of Wands, Two of Swords. 3 kali 2. 2-nya keluar 3 kali. Yang kurang apa? Ya, cuma 1 yang kurang. Two of Cups. Kalian gak punya komitmen. Pada hati kalian sendiri yang sebenarnya. Alam bawah sadar kalian, Nine of Wands. Nine of Wands. Ini energinya Sagittarius. Yang mana di rumahnya Sagittarius ada King of Swords. Komunikasi yang berakhir mungkin, ya ini di rumahnya Aquarius ada ini. Di rumahnya Aquarius ada ini. Bukan King of Swords, tapi the word. Sesuatu yang berakhir, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu sex intimacy ya, intimacy dengan anak-anak kalian mungkin. Anyway, Nine of Wands itu adalah passions yang kalian bangun hingga saat ini ya. Kalian tersirat sebagai wounded warrior. Kalian kesatria yang terluka. Kalian sampai diet ya kan, kalian sampai diet, kalian kontrol diri, mendem tadi ya. Ini kalian udah siap untuk lepaskan, by the way. Lanjut ke Lenormand. Lima kartu aja. Apa sih yang sebenarnya akan terjadi pada Cancer, Sun, Moon, Rising Signs di bulan Oktober? 5 kartu aja. Apa yang akan sebenarnya terjadi pada Cancer, Sun, Moon, Rising Signs? Coffin, Dog, Garden, Ring, Out, Magnifying Glass. Alam bawah sadar, The Anchor. Jantung bacaan kalian, Garden. Kalian ingin menyenangkan semua orang. Jadi kalian diminta untuk meningkatkan ya, banyak benefit orang banyak, termasuk diri kalian. Itu sangat tricky buat kalian. Gimana caranya gitu? Menyenangkan banyak orang, termasuk diri kalian sendiri. Ini sangat tricky. Gak gampang. Coffin itu peti mati yang memang sudah harus ditinggalkan. Sesuatu yang sudah gak ada manfaatnya lagi, apapun itu, yang sudah nggak bermanfaat, yang sudah nggak ada gunanya gitu kan, udah nggak ada rasanya, hambar, emang udah harus ditinggalkan. Kalau nggak dia akan memperbesar. Istilahnya busuk itu akan menjadi membesar gitu loh. Dengan ini energi Jupiter, ini energi Pluto. Pluto sama Jupiter akan go direct ya. Aquarius dan Capricorn. Dan itu semua tentang
kesetiaan, kepatuhan kalian akan komitmen. Karena ini juga komitmen atau kontrak atau pembayaran. Karena kalian ingin membayarnya dengan kepatuhan. Kalian ingin mencoba meraih stabilitas itu dengan menyenangkan dan meningkatkan, lift up people, lots of people. Oke, good luck buat gue sih, gitu aja. Good luck. Apa kata semesta atau petunjuk dari semesta apa sih untuk Cancer sadari di bulan Oktober? Joy is the ultimate creator. Nikmati. Joy itu apa ya? Dengan menikmati apapun yang kita sedang lakukan, kita pasti menciptakan. Oke, udah segitu aja Cancer, semoga resonates dan berguna. Dan kalau memang ada yang tersinggung, gue minta maaf. Ya, gue cuma sebagai pembaca. Don't shoot the messenger. Oke. Nah.